Ya, jadi di sini saya akan menerangkan tentang pengertian penyajian data dalam statistik. Jadi dalam statistika itu ada proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Hasil dari rangkaian ini disebut penyajian data. Kalau misalnya data yang udah dikumpulkan dan diolah itu disajikan mentah-mentah kepada pembaca, bisa-bisa mereka malah bingung. Jadi teknik penyajian data statistik, umumnya penyajian data statistik bisa dibagi ke dua jenis, yaitu tabel dan diagram. Diagram pun ada beberapa jenis, yaitu diagram batang, garis, dan lingkaran. Jadi untuk penyajian data dalam bentuk tabel, jadi di sini sudah ada tabelnya. Jadi penyajian data dalam bentuk tabel biasanya digunakan ketika ingin menyajikan data secara keseluruhan, karena salah satu kelebihan tabel adalah bisa menampilkan data dari unit yang berbeda. Jadi misal di kelas A ini kan ada kayak kelas A nilai 60, di kelas A ada satu, kalau di kelas B ada dua, sedangkan di nilai 100 kelas A ada 5, di kelas B ada 4, begitu juga yang lainnya. Di sini kemudian ada penyajian data dalam bentuk diagram. Ini ada bentuk dari contohnya. Jadi salah satu jenis diagramnya adalah diagram batang yang biasa digunakan untuk membandingkan nilai-nilai dari datanya. Nilai ini bisa berupa frekuensi atau parameter lainnya seperti mean. Perbedaan informasi dari setiap kategori bisa dilihat dari panjang atau tinggi batangnya. Jadi dalam nilai bahasa Inggris ini tuh kan ada kayak kotak-kotak yang panjang ini tuh. Jadi uang yang warna oranye itu kelas A, yang warna abu itu kelas B. Jadi dibedakan itu kalau semisal kelas di nilai 70, kelas A memiliki nilai paling tinggi, yaitu nilai di angka 11. Kalau di kelas B itu di nilai 8. Begitu juga yang lainnya. Untuk yang diagram garis, ini paling oke kalau dipakai untuk menyajikan data yang ada hubungannya sama waktu serta perubahan yang berkelanjutan, misalnya gerak. Jadi ini adalah contoh dari diagram garis. Penjualan buku paket Jenius pada tahun 2021, ada bulan Januari sampai Desember, di mana bulan Januari terdapat 25 jumlah, kemudian Februari terdapat 30 jumlah. Jadi kalau semisal angka-angka ini dicocokkan dari bulan Januari sampai Desember, nanti bisa dilihat untuk diagramnya. Dia semakin setiap bulannya itu naik atau turun, jadi kelihatan di situ. Untuk diagram lingkaran, jadi biasa diagram ini tuh digunakan untuk menunjukkan pembagian dari beberapa kategori. Jadi diagram lingkaran itu seperti ini, ya kan? Dimana ada 5 nama. Nara, Rusli, Dia, Sony, Rafli. Jadi hasil pemungutan suara calon kepala desa Zenius. Jadi yang Nara ini bisa ketahuan, dia tuh yang ngevote dari seluruh warga yang ngevote itu cuma berapa persen. Jadi ketahuan di sini Nara cuma 18%, Rusli cuman ya 23%, Dias cuman 14%, Sony 21%, sedangkan Rafli 24%. Jadi bisa mudah untuk dipahami begitu. Jadi ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswani Mantasya, dan di sesi kedua video kali ini saya akan membantu kalian atau para penonton bagaimana kita mengerjakan soal-soal penyajian data statistika. Kan di sesi pertama kan teman-teman saya sudah memberi teman saya Ikhwan sudah menjelaskan kepada kalian eh, bentuk-bentuk penyajian data statistika. Kan ada diagram lingkaran, diagram batang, kemudian diagram tabel, dan juga diagram garis. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar, yaitu bagaimana sih kita mengerjakan contoh-contoh soal seperti diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang, dan juga diagram tabel seperti itu. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung saja mengerjakan soalnya. Let's go. Jadi kita langsung saja mengerjakan contoh soalnya ya. Nah, di sini kita akan menyajikan kepada kalian semua, yaitu ada 4 soal yang terdiri dari diagram tabel, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, kita mulai kerjakan dulu dari diagram tabel ya. Nah, dari diagram tabel ini menunjukkan
hasil penjualan roti selama 1 minggu mulai dari hari Senin sampai Minggu. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa selisih jumlah banyaknya penjualan roti di hari Selasa dan juga di hari Sabtu. Nah, kalau misalkan ditanya selisih itu kan pasti berapakah perbedaan di hari Selasa dan hari Sabtu. Maka kita pertama-tama kita mencari dulu berapa penjualan di hari Selasa dan juga berapa yang di hari Sabtu. Oke. SE atau singkatan dari hari Selasa yaitu adalah 150. Kemudian SA atau pada hari Sabtu sebanyak 150 juga. Nah, karena ini hanya selisih berarti kan perbedaannya itu berapa, jadi kita kurangi menggunakan pengurangan. Jadi caranya itu SE atau hari Selasa dikurangi SA ya atau hari Sabtu sama dengan 150 dikurangi 150 sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya adalah selisih jumlah banyaknya penjualan roti di hari Selasa dan Sabtu yaitu adalah 0. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Nah, soal yang nomor 2 ini kita akan mengerjakan soal diagram batang yang menjelaskan tentang jenis ekstrakurikuler yang ada di sebuah sekolah dan berapa peminatnya di setiap ekstrakurikuler tersebut. Nah, pertanyaannya itu adalah manakah kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati siswa? Oke, untuk jawaban yang A ini kita tidak usah menggunakan rumus ya, kita langsung saja melihat ke tabelnya, ke diagram batangnya langsung. Oke, dari diagram batang tersebut kita bisa langsung menyimpulkan bahwa sepak bola itu adalah ekskul yang paling diminati. Kenapa? Karena jumlah peminatannya itu paling banyak yaitu 20 orang. Jadi jawaban untuk A itu adalah sepak bola. Oke, lalu kemudian yang B. Buatlah persentase dari ekskul sepak bola. Nah, cara untuk mengerjakan soal B ini adalah yaitu rumusnya adalah X kita umpamakan sebagai X. Nah, X-nya itu adalah banyaknya data atau jumlah data tersebut. Nah, sedangkan kalau yang di bawah itu kita anggaplah Y. Kalau Y-nya itu dia itu adalah jumlah peminatnya itu ada berapa. Kalau X tadi eh, oke guys, maaf ya, kita ulang lagi dari awal. Nah, untuk mengerjakan soal B itu rumusnya adalah kita gunakan perumpamaan saja yaitu ada X dan Y. Nah, kalau X itu adalah banyaknya data tersebut. Jadi banyaknya data X itu kan banyaknya data tersebut. Dari data tersebut kan peminatnya ekskul sepak bola itu kan 20 orang ya. Berarti 20. Kemudian dibagi Y. Nah, Y-nya itu jumlah data tersebut. Maksudnya itu ada berapa sih jumlah siswanya yang ada di sekolah tersebut begitu. Nah, jumlah total peminatnya itu adalah 88. Kemudian kita kalikan 100%. Kenapa kita kalikan 100%? Karena yang diminta persentase. Jadi biasanya kan kalau persentase selalu berakhiran dengan berapa persen gitu kan. Nah, eh, kita langsung saja yaitu 20/88 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 22,72%. Itu. Oke, kita lanjut ya ke yang soal nomor berikutnya, itu nomor 3. Nah, di soal yang nomor 3 ini kita akan mengerjakan soal diagram garis. Nah, diagram garis di samping ini menunjukkan hasil penjualan komputer di toko CHI dari bulan Januari hingga April 2019. Persentase kenaikan pertanyaannya adalah persentase kenaikan penjualan dari bulan Maret ke April adalah sebanyak berapa persen. Nah, cara mengerjakan soal ini itu adalah langkah pertamanya kita harus menemukan dulu yaitu selisih di bulan Maret dan di bulan April.
Kemudian selisihnya kan kita harus hitung selisihnya terlebih dahulu. Jadi selisihnya adalah di bulan Maret itu 23, sedangkan di bulan April dia itu 36%. Jadi selisihnya 13%. Nah, kemudian setelah itu kita bagi dengan angka awalnya. Maksudnya dengan bagi dengan angka awal itu adalah nanti kita bagi dengan bulan Maret. Karena kan ceritanya kan penjualan dari bulan Maret ke April itu sebenarnya berapa seperti itu. Jadi kita tulis di sini 23. Nah, kemudian kita kalikan 100%. Oke, nah kita langsung saja kerjakan di sebelah sini ya. 13 per 23 dikalikan 100%. Yaitu hasilnya sama dengan jadi hasilnya adalah 13 per 23 dikalikan 1%, yaitu adalah 56,5. Sehingga dari soal pilihan tersebut yang benar adalah opsi yang A gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal yang terakhir, yaitu nomor 4. Nah, di soal yang nomor 4 ini kita akan mengerjakan diagram lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan mata pelajaran yang paling disukai oleh siswa SMP Negeri 2 Panai Hulu dengan jumlah siswa 540 orang. Banyak siswa yang menyukai matematika adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus menghitung berapakah total dari bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan juga IPS. Lalu kemudian kita akan kurangi 360. Kita kurangi 360, kenapa? Karena kan total sudut dari lingkaran itu 360. Itu 360 derajat begitu. Jadi cara pengerjakannya adalah 360 dikurangi 100 ditambah 90 ditambah 30 sama dengan 360 dikurangi 220 sama dengan 140 derajat. Jadi banyak siswa yang menyukai matematika itu adalah 140 derajat atau dari kita menggunakan 1 derajat karena dari soal tersebut kan yang dilihat derajat gitu. Oke. Oke guys, kita sudah sampai di akhir video ini. Sebelum kita mengakhiri video ini, kita ingin menarik kesimpulan apa saja yang telah kita pelajari di video kali ini. Nah, di video kali ini kita sudah belajar apa saja bentuk-bentuk diagram, apa itu penyajian data dalam statistika, kemudian bentuk-bentuknya, dan juga kita juga telah mengerjakan beberapa contoh soal penyajian data statistika. Oke, begitu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.